Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, selamat jumpa kembali dengan saya, Romo Valentinus Teja Antara SIY, di rumah kita tercinta Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai sejahtera, dan bahagia. Dan semoga di masa pandemi ini Anda masih tetap setia dan taat pada protokol kesehatan dan juga sudah divaksin dengan lengkap. Dalam tayangan kali ini kita mau membicarakan masalah yang diajukan dalam konsultasi keluarga atau perkawinan dari salah satu umat dari paroki di Keuskupan Palembang. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudariku yang berkenan mengikuti tayangan ini dengan setia. Semoga doa saya berkat Allah melimpah dalam hidup Anda sekalian. Mari kita baca surat yang dikirim di Wisma Kencana Channel ini dan kita coba tanggapi masalahnya. Selamat menikmati. Romo Teja SIY yang terkasih, maaf Romo bila SMS atau WA saya ini mengganggu kesibukan Romo. Saya dapat nomor HP Romo dari teman saya, sehingga saya bisa mengirim WA ini. Romo, saya mempunyai masalah yang berat sekali. Saya ingin Romo berkenan memberi jawaban masalah saya ini lewat komunio saja. Saya sudah menikah 15 tahun yang lalu dan sekarang ini saya sudah dikaruniai 2 anak. Dulu saya adalah seorang Katolik, tetapi saya meninggalkan gereja karena saya dipaksa ikut suami yang non-Katolik. Demi cinta saya menikah dengan dia di luar tata cara gereja Katolik. Sejak 10 bulan ini saya minta cerai. Romo, suami saya masuk penjara karena korupsi. Sebagai istri saya malu mempunyai suami tidak jujur. Romo, saya sadar bahwa saya salah. Saya telah meninggalkan gereja dan menikah beda agama di luar gereja. Saya juga pernah didukuni oleh suami saya. Sekarang ini saya tersingkir, dijauhi oleh orang-orang Katolik. Saya sedih dan bingung. Saya sendirian dan tidak punya teman yang mendukung saya. Saya benci suami saya. Saya harus menghidupi 2 anakku sendirian. Romo, apakah kalau saya kembali menjadi Katolik, kira-kira masih boleh? Bolehkah saya menerima komuni kalau saya ke gereja? Apakah saya sungguh berdosa berat? Apakah saya masih bisa menikah lagi? Mohon tanggapannya Romo. Ranti di Jambi. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, dan Ibu Ranti yang bingung dan sedih. Secara pribadi saya ikut prihatin dengan kehidupan keluarga yang sedang Anda alami.
Saya memahami perasaan Anda. Syukur bahwa di antara mereka yang menjauhimu masih ada teman yang membantu dan menemani Anda. Dan terima kasih pula atas kepercayaanmu curhat lewat forum konsultasi ini. Pertama-tama saya akan menjawab pertanyaan Anda yang cukup banyak itu. Kemudian saya akan memberi sedikit nasihat atau solusi apa yang sebaiknya Anda lakukan dalam relasi dengan suami Anda sekarang ini. Anda boleh memutuskannya sendiri. Maka menjawab pertanyaan pertama mengenai kembali ke gereja. Tentu saja boleh dan gereja akan menerima anaknya yang bertobat dengan senang hati. Namun untuk itu perlu beberapa syarat dan langkah yang harus dilakukan. Mengingat Anda telah lama meninggalkan gereja dan menikah tidak secara Kristiani. Berarti Anda telah mengingkari iman kekatolikan Anda, atau orang sering menyebutnya sebagai murtad dari agama Anda semula. Dalam hal ini kita meyakini sebagai benar adanya bahwa Anda dalam keadaan dosa berat, yakni mengingkari dan meninggalkan imanmu. Secara keras dikatakan menolak Yesus. Untuk itu Anda perlu menunjukkan dan mewujudkan bukti pertobatanmu. Saya anjurkan pergilah dulu ke gereja, apapun situasinya. Namun, mengingat Anda masih dalam keadaan tidak berahmat, maka Anda tidak diperkenankan untuk menerima komuni. Saat sekarang ini, Anda dalam keadaan diekskomunikasi dari dan oleh gereja. Tapi hadirlah dulu dan mengikuti perayaan Ekaristi, tidak dilarang. Tunjukkan niat Anda yang baik untuk kembali ke pangkuan gereja, untuk kembali menjadi anggota penuh gereja suci, dan Anda masih terikat dengan perkawinan yang non-Katolik itu perlu proses. Perceraian dengan suamimu memang akan banyak menolong untuk menjadi Katolik secara penuh. Langkah konkret dan praktis selanjutnya adalah bahwa Anda harus bertemu dengan romo paroki atau gembala di paroki Anda. Katakan semua niat Anda dengan segala permasalahannya. Mereka akan membantu Anda. Mungkin ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jalankan apa yang menjadi nasihatnya, anjurannya. Maka jangan merasa malu. Beranilah bertemu dengan mereka. Karena dengan perantaraan merekalah Anda bisa mewujudkan niat dan kemampuan serta kemauan Anda kembali ke pangkuan gereja. Mengenai kemungkinan untuk menikah lagi secara Katolik, ini bisa ditempuh bila Anda sudah kembali menjadi Katolik dan perkawinan Anda dengan suami itu sudah diputuskan dengan bukti surat cerai, dan Anda bisa menikah secara sah Katolik lagi. Itu mungkin sekali. Ada syarat dan proses untuk itu, tetapi yang jelas
perkawinan kedua secara Katolik sangat bisa ditempuh bila penghalangnya bisa diselesaikan. Lepas dari masalah malu, kekecewaan dan kebencian Anda terhadap suami, menurut hemat saya, perceraian bukanlah pemecahan masalah yang paling baik. Dulu Anda begitu mencintai suami Anda, bahkan berani meninggalkan iman demi dia. Apakah cinta itu sudah luntur? Bukankah pada saat seperti ini, ketika suami menderita di penjara, dia membutuhkan pendampingan orang yang dicintai? Menurut saya justru situasi seperti ini menjadi kesempatan bagi Anda untuk membuktikan cinta Anda yang sejati. Jangan melarikan diri. Ingatlah anak-anak Anda. Pasti dia juga tidak menghendaki keluarga yang sudah ternoda ini menjadi hancur karena kegagalan orang tuanya. Orang bijak berkata, peristiwa yang paling dahsyat menghancurkan karakter anak-anak adalah perceraian perkawinan orang tuanya. Bagaimanapun anak akan menjadi korban. Dalam semangat Kristiani, saat seperti ini sebenarnya justru menjadi kesempatan Anda untuk membuktikan bahwa cinta itu suci, cinta itu utuh, cinta itu murni. Bila Anda bisa menerima suami Anda apa adanya, dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit, dalam keutamaan Kristiani terwujud dalam pribadi Anda. Tunggulah, jenguklah, dan setialah pada cinta Anda sampai suamimu keluar dari penjara. Sementara dalam waktu yang sama, berusahalah untuk kembali ke pangkuan Bunda Gereja. Saya yakin bila yang baik ini bisa dijalankan semuanya, akan menjadi indah pada akhirnya. Yakinlah. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, Bu Ranti yang terkasih, inilah jawaban dan tawaran yang saya berikan pada Anda untuk diputuskan. Anda boleh mempertimbangkan dengan baik mana yang bisa dilakukan dan mana yang baik bisa dijalankan. Semua keputusan ada di tangan Anda. Yang pertama, apakah Anda akan meninggalkan suami dan melanjutkan proses untuk cerai? Akhirnya meninggalkan dia selamanya, itu yang pertama. Yang kedua, Anda tetap berjuang untuk setia menyelamatkan dia dari situasi terpuruk ini. Pertimbangkanlah masa-masa anak Anda juga bisa menjadi bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan. Saya hanya bisa menyertai dalam doa dan ekaristiku. Semoga hanya yang terbaik yang akan terjadi. Dan terimalah salam kasih saya. Vivat Cor Jesu per Cor Mariae. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Maria. Amin.